Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Ferdian Daris, si arsitek halu, arsitek di negeri dongeng berjuta mimpi yang semaunya sendiri, bukan fakta yang terjadi. Video ini hanya dibuat untuk hiburan. Apabila ada pihak yang tersinggung, harap jangan dibawa perasaan, karena perasaan gua hanya untuk biasa orang. Di channel ini gua akan bahas tentang sebuah isu-isu mengenai pembangunan yang tidak terwujud, maka di sini akan kita wujudkan menjadi nyata, guys. Untuk itu jangan lupa like, komen, share, serta subscribe channel ini, guys, supaya channel ini berkembang. Sekian intro dari gua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, balik lagi sama gue, Ferdian Daris. Kali ini gue akan mencontohkan untuk mengambil mapping dengan cara manual ya. Jadi buat yang bingung drone-nya kenapa nggak bisa atau males ribet, kalian bisa menggunakan cara ini. Cara ini dijamin lebih efisien, lebih cepat, dan menghemat baterai. Karena gue sendiri mapping di area ini tuh biasanya menggunakan 2 baterai Mavic. Dengan cara ini gue hanya menggunakan baterai 1 saja. Tentu ini akan sangat menghemat waktu. Namun hal ini perlu dipahami bahwa kalian harus tahu area mana yang kalian ambil. Kalian harus punya titik-titik patokan mungkin ya. Karena pernah pengalaman sekali gue mapping di hutan dan gue nggak punya patokan sama sekali. Nah, kemudian gue nggak pakai cara ini karena cara ini cukup sulit untuk menemukan mappingnya, apalagi gue waktu itu di Sulawesi Barat, kemudian disuruh mapping dalam waktu singkat saja, harus nggak mengulang 2 kali. Makanya gue nggak mau ambil resiko karena gue nggak tahu mana yang harus diambil duluan atau jalannya kemana gitu kan. Nah, ini disarankan untuk kalian yang udah punya area sendiri buat mappingnya ya. Kayak misal di kota gitu kan ada patokan-patokan pohon, misal pohon ini atau bangunan ini, seperti itu, guys. Oke, ini gue sambil siap-siap. Mungkin ini nanti tipsnya tuh kalian terbang motret gitu ya. Kayak mapping biasanya kan mapping terbang motret otomatis. Ini cuman kita buat manual dan kita satukan pakai aplikasi, pakai software. Gue nyatunya pakai Gisoft. Jadi nanti yang penting kelihatan fotonya. Antara foto tuh kalian harus paling nggak kelihatan 60% lah, 50%. Itu biar bisa disatukan, guys. Makanya ini menghemat waktu, karena kita jalan sendiri, terserah kita mau terbang kemana. Yang penting kita memotret dari atas, dari vertikal. Oke, guys, ini langsung saja gue mau terbang. Kita harus pastikan aman, takutnya beling-belingnya lepas, guys. Oke. Sebelum terbang pastikan langit tidak ada elang, guys, karena kawasan gue ini termasuk yang banyak elang terbang jam-jam segini. Masih banyak burung. Oke, langsung saja.
kita akan menuju ke poin pertama dulu ya, titik paling jauh yang bakal gue ambil agar nanti bisa balik tuh dengan keadaan sudah selesai tugas kita. Sebentar, gue akan atur ketinggiannya, udah kita atur manual ya, tinggal maksimalnya 200 meter. Ini dia guys penampakannya, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya? Maximum flight altitude reached. Oke, udah mantap. Mungkin untuk cepat langsung saja ya, untuk mempercepat langsung saja. Nah, manual aja. Mungkin kalian bisa membuat patokan 5 detik sekali motret, atau misalnya ada pohon ini, oh patokannya pohon ini, gua harus motret setelah ini. Nah, belok, motret 1 2 3 4 5, jepret 1 2 3 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Oke, 1 2 3 4 5. Ini bakal panjang ya. Oke guys, ini intronya sudah turun. Cuma nanti gua akan tunjukkan hasilnya di aplikasinya ya, seberantakan apa mapnya atau fotonya yang kita ambil, cuman tetap bisa disatuin, tetap akurat. Oke ya, nanti gua akan kembali lagi pas gua akan menyatukan foto-fotonya. Oke guys, jadi saatnya kita lanjut ke part selanjutnya ya. Jadi kita akan pindah file yang sudah di drone tadi ya. Nah ini dia filenya. Nah gue tadi sudah ortofoto mengambil mapping area cuman manual tanpa menggunakan aplikasi. Nah gue di sini menggunakan aplikasi atau software Agisoft. Nah gue tag video ini November ya guys ya. Nah, jadi perlu diingat bahwa sebagai mapping pemula ya, dulu gue pas mapping awal-awal tuh bingung ya, kalau misal gue ambil foto manual gitu bisa disatuin enggak gitu kan. Nah ternyata bisa guys, ternyata bisa disatukan, asal kalian mungkin harus membuatnya semacam fotonya tuh harus dikira-kira lah, misal mungkin 50% atau 30% dari foto selanjutnya tuh harus terlihat areanya gitu sih. Nah ini gue udah copy ya, copy ke komputer dulu pertama. Selanjutnya ini dia Agisoft Metashape. Nah, gue menggunakan aplikasi ini untuk menyatukan mapping tadi ya guys ya. Kita langsung pilih saja fotonya. Ini dia foto yang manual kita ambil tadi. Jadi gue menggunakan cara ini tuh lebih praktis ya, tanpa perlu setting atau kayak kemarin gue bawa laptop menggunakan DJI Tera. Nah kalau sekarang gue cuman manual saja terbang kira-kira. Nah ini dijamin lebih irit baterainya ya, lebih hemat baterai, karena gue di area ini tuh biasanya 2 baterai dan itu tuh pun mepet ya. Nah sekarang tuh gue cuman terbang dengan 1 baterai, itu aja masih sisa sekitar 40% lebih. Nah itu membuktikan bahwa cara manual itu lebih efektif sebenarnya untuk sekedar membuat ortofoto seperti itu guys. Apalagi kalau kalian bingung, laptop kalian mungkin nggak bisa, atau akun DJI kalian berbayar mungkin. Nah itu untuk mengatasinya mending pakai ini aja guys, cara manual aja.
karena lebih mudah, nggak ribet. Kalau kemarin gue pakai Phantom Pro V2 Plus itu kan aplikasinya belum support ya guys ya. Kemudian gue ngakalin pakai DJI Tera, dan ternyata kalau pakai manual lebih enak sih. Walau kita nggak bisa meninggalkan drone gitu aja ya. Kayak misal nih kita terbang, kalau pakai aplikasi kan kita bisa tinggal nunggu aja sambil makan sambil ngapain. Cuman kalau manual kita harus selalu liatin rutenya sampai mana, seperti itu ya. Tapi menurut gue sama saja sih. Kalau misal kita terbang tuh secara otomatis, kita juga harus mengawasi drone-nya tersebut sih untuk keamanan ya. Bisa jadi di kawasan gue kan ini banyak elang gitu ya, makanya gue perlu mengawasi agar drone gue selamat dari elang itu, atau kemudian ada koneksi error atau apa, kan kita harus tetap lihat drone-nya. Nah, makanya ketika kita menggunakan manual ini lebih enak menurut gue, lebih praktis, cepat, hemat baterai. Apalagi kalau gue cuma punya baterai satu aja ya. Ini untuk saran gue sih guys ya. Kalau misal kita udah punya lokasi ya, kalau misal kita belum tahu lokasinya nih, misalnya gue di hutan gitu, kayak kemarin gue tuh ortofoto tuh sekitar 10 km persegi, itu lebih, itu 10 kilo itu jarak ya guys ya, jarak kesana. Kalau lebarnya tuh sekitar berapa ratus meter gitu kan. Nah itu kan mustahil untuk diselesaikan dengan satu baterai. Itu aja gue udah bawa 2 drone, baterainya 4. Nah kalau baterainya 4 gitu, gue udah ngecas 2 baterai waktu itu, ngecas di warung 2 baterai sekitar 4 jam itu baru full. Nah itu kan kayak memakan waktu gitu sih, cuman karena itu lokasinya bener-bener nggak bisa diakses kendaraan, dan makanya gue mutusin untuk tetap pakai aplikasi. Walau akhirnya di akhir perjalanan gue emang kemarin pakai DJI Tera tuh sempet terkendala bahwa koneksinya error pada remote-nya. Kemudian tapi drone-nya tetap jalan, drone-nya tetap menyelesaikan misi yang sudah kita program ya. Cuman untuk yang khawatir drone-nya hilang ya itu mending manual saja guys. Cara ini jawaban dari pertanyaan kalian semua mungkin ya yang bingung, aduh ini punya gue nggak bisa nih ya, mending gini aja, nggak apa-apa, bagus guys. Ini lebih enak sih. Nah ini nih guys, setelah kita render ya, nah ini areanya bisa disatukan semua guys. Yang kita tadi ambil orto secara manual nih, walau acak-acakan ya jalurnya. Kadang kan jalur kalau otomatis kan dibuat rapi gitu ya, cuman kalau rapi mungkin akan membuat baterai boros ya. Sedangkan kita nih 2 jepretan aja kita sudah bisa mengambil semua view yang kita butuhkan. Nah ini dia guys ya, kurang lebih seperti ini gue nggak bisa tunjukin fullnya ya, ini karena rahasia negara juga nih guys, sorry guys. Cuman untuk saran gue, kalau misal orto kalian sering bolong-bolong gitu kan, kalian pasti nyari cara gimana ya kok bisa bolong gini. Nah gue tuh kadang pakai key pointnya tuh 4 juta guys, terus key point limit ini dibuat 200.000 nggak masalah walaupun low ya. Kalau kalian low tuh malah menurut gue lebih jelas sih, mau low mau high atau ultra high tuh menurut gue sama aja, lebih bagi gue ya, ini bagi gue sendiri malah lebih lengkap dan gak bolong-bolong kalau gue buat low semua gitu. Karena kalau gue buat high aja tuh file gue tuh nyampe ratusan giga, makanya gue memutuskan untuk membuat low aja. Oke, sekian video dari gue ya guys ya. Mohon maaf untuk komentar yang nggak sempat gue balas karena gue jarang on YouTube sih. Ya itu kesalahan gue juga sih. Karena gue nggak sempat sih, jarang sempetin buat bikin video gitu guys.
Pokoknya sorry buat yang gak dibalas. Nah ini mungkin bisa buat jawaban bagi kalian semua yang mengalami kesulitan kayak gue kemarin. Semoga kalian lancar untuk pekerjaan kalian. Kalau ada apa-apa mungkin kalian bisa DM Instagram, mungkin lebih cepet gue bales di Instagram gue kayak nama YouTube gue ya guys. Instagram gue cuma satu. Nah kalau di YouTube tuh gue agak jarang online ya, karena akun gue yang ini tuh khusus buat upload video saja sebenarnya. Kalau nonton tuh gue pakai akun lain. Oke guys, sekian video dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.